Di malam yang panas itu, sebuah pendingin ruangan tidak berfungsi dengan baik, sehingga membuat sepasang suami istri yang bernama Kun dan Chung tampak meliuk-liuk seperti sepasang cacing yang sedang kepanasan. Suasana yang begitu gerah membuat Kun melompat-lompat di atas suaminya, sembari menyuruhnya untuk memperbaiki alat pendingin ruangan. Namun ternyata, peralatan Chung tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga membuat istrinya semakin geram dan lalu melayangkan sebuah tendangan maut ke arahnya. Setiap pagi, Chung selalu memulai harinya dengan mempersiapkan daging panggang yang akan dia jual di restorannya. Dia adalah pemilik dari sebuah restoran daging panggang yang cukup ramai dan terkenal di Hong Kong. Di antara semua pelanggannya, terdapat seorang pelanggan yang sangat akrab dengannya yang bernama Lezibut. Lezibut adalah seorang detektif kepolisian Hong Kong yang sudah bertugas cukup lama. Dalam menjalankan tugasnya, dia terkenal cukup jujur dan rajin. Namun kecerobohan dan sikap konyolnya seringkali membuat dia selalu dimarahi oleh atasan dan teman-teman sekerjanya. Pada suatu hari, Chung disuruh oleh istrinya untuk menjemput sepupunya di bandara. Sepupunya itu bernama Afung. Fung datang dari Cina untuk bekerja di restoran daging panggang milik Chung. Dalam perjalanannya keluar dari bandara, tiba-tiba saja Fung disenggol oleh seorang wanita tak dikenal. Wanita itu menyebutnya wanita gila sialan dan kemudian berlalu pergi. Merasa tidak terima dengan hinaan yang dilontarkan kepadanya, Fung kemudian berkata kepada Acung bahwa dia harus ke kamar kecil. Di dalam toilet, Fung segera menyiram wanita itu dengan cat dan kemudian mencoba untuk membakarnya hidup-hidup dengan selembar kain yang disirami dengan minyak pengencer cat. Pada hari itu, Afung diajak oleh Kun istri Chung untuk berbelanja di pasar. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah butik yang menjual berbagai pakaian wanita. Ketika Fung sedang melihat-lihat pakaian, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh pegawai butik yang kemudian berkata kepadanya, apabila tidak berniat membeli, maka tidak usah mengacak-ngacak pakaian yang sedang dipajang. Kun berjalan ke arahnya sembari mengatakan hal yang serupa kepada Fung, bahwa perempuan kampungan seperti dirinya tidak mungkin dapat membeli pakaian mahal yang dipajang di butik itu. Ketika berjalan keluar dari butik, Fung melihat Kun bermesraan dengan seorang pria tak dikenal. Ternyata pria itu adalah selingkuhan dari sepupunya itu. Sembari mengancam Fung supaya jangan memberitahukan kepada suaminya, Kun kemudian memberikan Fung uang dan menyuruhnya pulang dengan menggunakan taksi. Sementara itu di restoran, Chung tampak sedang bersiap-siap untuk menutup restorannya. Dia kemudian menyuruh Afung untuk naik ke loteng dan beristirahat. Karena suhu di dalam kamar mandi sangat panas, Fung sengaja tidak menutup pintu kamar mandi ketika dia sedang membersihkan badannya. Tidak lama kemudian, dengan langkah gontai dan lesu setelah bekerja keras seharian, Chung berjalan memasuki kamarnya. Tanpa sengaja, dia melihat Fung yang sedang mandi di dalam kamar mandi kamarnya. Meskipun wajah Chung tampak kebingungan, namun entah mengapa, dia tidak bisa berhenti menatap Fung melalui sela pintu kamar mandi yang tidak tertutup itu. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja istrinya masuk ke dalam kamar dengan langkah sempoyongan dan dalam keadaan mabuk berat. Chung kemudian membaringkan istrinya ke tempat tidur, sembari melepaskan sepatunya dan kemudian menyelimutinya. Pada saat itulah, Fung memberitahukan kepada Chung bahwa pada siang hari tadi sehabis berbelanja, dia melihat Kun bertemu dengan pria selingkuhannya. Sembari menggelengkan kepalanya, Chung berkata kepada Fung bahwa sudah lama dia mengetahui hal itu. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bersikap seolah-olah tidak mengetahuinya. Mendengar perkataan Chung, tiba-tiba saja Fung bersikap seolah dia sangat peduli dengan keadaan kakak iparnya itu. Dan semenjak saat itulah, Fung mulai berani menggodai Chung ketika dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Hingga pada suatu malam, ketika Chung sedang berendam di dalam bak mandi, tiba-tiba saja Fung masuk ke dalam kamar mandi dan mulai menggodainya. Disinilah skandal perselingkuhan antara Chung dan Fung mulai terjadi. Fung kemudian memandikan Chung dengan penuh kasih sayang
Dan kita pause dulu layarnya di sini ya. Selanjutnya yang terjadi adalah adegan pertempuran habis-habisan tiada ampun yang begitu sadis. Jadi dengan sangat terpaksa tidak bisa kita tampilkan. Oke, lanjut. Pada keesokan harinya, Fung meminta Chung untuk menemaninya ke kantor imigrasi. Sepulangnya dari sana, mereka berdua melewati butik yang pada hari sebelumnya pernah didatangi oleh Fung bersama Kun. Melihat Fung melirik pakaian yang terpajang di etalase butik, Chung kemudian mengajak Fung untuk berbelanja di butik itu. Ketika mereka berdua berjalan memasuki butik, tiba-tiba saja pegawai butik kembali melontarkan cibiran kepada Fung. Sontak hal tersebut membuat Chung seketika itu juga langsung merasa emosi. Sembari menunjukkan uangnya kepada pegawai butik, Chung kemudian menyuruh Fung untuk membeli semua pakaian termahal yang ada di butik itu. Setelah puas berbelanja, Fung kemudian mengajak Chung untuk singgah di sebuah bridal. Dia berkata kepada Chung bahwa selama ini dia memiliki sebuah impian yang belum tercapai. Dia mengajak Chung untuk melakukan sebuah sesi foto pernikahan. Meskipun Chung merasa sedikit keberatan, namun mabuk asmaranya terhadap Fung membuat dia menuruti semua keinginan yang Fung pinta darinya. Mereka berdua kemudian melakukan sebuah sesi foto pernikahan. Hingga pada suatu malam, ketika Kun pulang ke rumah, dia mendapati ruang tamu rumahnya dipenuhi dengan dekorasi foto pernikahan Fung dan suaminya. Seketika itu juga, Kun langsung emosi dan mulai memukuli suaminya. Dari kejauhan, tampak Fung yang sedang berjalan perlahan-lahan menuju ke arah Kun. Tanpa ragu-ragu, Fung segera menghujamkan sebilah pisau yang langsung menembus badan Kun, dan dalam seketika itu juga Kun pun langsung tumbang di tempat. Fung menikamkan pisau itu berkali-kali ke badan Kun, hingga ia pun tewas bersimbah darah. Terkejut dengan apa yang baru saja disaksikan olehnya, Chung hanya bisa duduk terdiam, sembari menatap Fung dengan tatapan penuh dengan rasa ketakutan. Namun dengan tenang dan penuh dengan kasih sayang, Fung berusaha menjelaskan kepada Chung bahwa dia sangat sayang kepada Chung, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Fung kemudian memasukkan mayat sepupunya itu ke dalam bak mandi, dan lalu memotong tubuhnya menjadi 6 bagian dengan menggunakan sebuah gergaji mesin. Chung dipaksa untuk menyaksikan, sementara Fung tampak sangat menikmati apa yang sedang dilakukan olehnya itu. Dia kemudian menyuruh Chung untuk mengolah potongan tubuh sepupunya itu menjadi daging panggang, yang pada keesokan harinya akan mereka sajikan di restoran mereka. Satu persatu potongan tubuh itu pun disulap oleh Chung menjadi daging panggang yang tampak begitu lezat dan nikmat. Setelah menikmati irisan pertama, Fung menyuruh Chung untuk mencicipi daging spesial yang baru saja mereka panggang. Namun Chung malah tampak mual dan lalu segera memuntahkannya. Pada keesokan harinya, restoran dibuka dan daging pun mulai digantung. Pelanggan pertama yang beruntung mencicipi sajian itu adalah teman baik Chung, yaitu detektif Lee Zibut. Tidak lama kemudian, tamu berdatangan dan menu spesial pun mulai disajikan. Semua tamu tampak sangat lahap menikmati menu spesial yang disajikan oleh restoran pada hari itu. Fung tampak sangat bahagia, sementara Chung menatap ngeri para tamu yang dengan lahap menyantap habis potongan tubuh istrinya. Pada malam harinya, Chung menemukan kepala istrinya yang disimpan oleh Fung di dalam kulkas. Dia menjerit sejadi-jadinya hingga Fung pun menghampirinya. Dengan penuh emosi, Fung berkata kepada Chung bahwa itu hanyalah sebuah kepala dan tidak ada yang perlu ditakutkan tentang hal itu. Melihat Chung yang begitu ketakutan, Fung kemudian mengajak Chung untuk membuang kepala itu. Mereka memasukkan kepala Kun ke dalam kantong plastik dan lalu membuangnya di tempat pembuangan sampah. Chung berusaha menyembunyikan kepala itu di antara tumpukan sampah supaya tidak ada satupun orang yang menemukannya. Meskipun dirinya hidup dalam ketakutan, namun Chung berusaha tenang dan mengikuti semua permintaan Fung, karena dia takut nasibnya berakhir sama seperti istrinya. Hingga pada suatu malam, Chung menemukan sebuah album foto yang sedang tergeletak di kamar Fung. Setelah membolak-balik album itu, dia menemukan sebuah artikel yang sangat mengejutkan. Artikel tersebut berisi tentang masa lalu Fung. Belasan tahun yang lalu,
seluruh keluarga Fung yang berjumlah 8 orang dibunuh dan dimutilasi dengan sangat kejam. Fung adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Dan semenjak hari itu, dia dirawat di rumah sakit jiwa. Dan dia baru saja dibebaskan dari rumah sakit jiwa itu. Belum sempat terkejut dengan penemuannya, tiba-tiba saja dia menyadari Fung memergoki dirinya yang sedang membaca artikel tentang dirinya. Fung kemudian mengajak Chung untuk mandi berduaan dengannya. Ketika Fung sedang mencukur kumis Chung, tanpa sengaja dia mengiris pipi Chung sehingga membuatnya menjadi panik. Di saat itulah Chung mulai berhalusinasi. Dia melihat air di dalam bak mandi dipenuhi dengan darah. Tidak lama kemudian, dia melihat mayat istrinya tiba-tiba saja timbul di hadapannya. Sontak hal itu langsung membuat dirinya menjerit ketakutan. Di saat itulah Chung berteriak histeris dan lalu berkata kepada Fung bahwa dia akan menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun tentu saja niat Chung itu tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh Fung. Fung menghajar Chung habis-habisan dengan menggunakan sebuah palu. Dia kemudian memaku kedua tangan Chung di atas tempat tidur supaya dia tidak dapat melarikan diri. Fung menyiksa Chung habis-habisan karena dia telah berani mengkhianati dirinya. Pada keesokan harinya, Lezibut bertanya kepada Fung, mengapa seharian ini Chung tidak tampak di restorannya. Fung berkata kepada Lezibut bahwa Chung sudah pulang ke Cina. Jawabannya ini seketika langsung membuat Lezibut menaruh curiga kepada Fung. Namun karena kebelet buang air besar, Lezibut kemudian segera bergegas menuju kamar mandi restoran. Ketika meninggalkan kamar mandi restoran, Lezibut tanpa sengaja meninggalkan pistol, borgol, dan lencana kepolisiannya. Dia menyadari hal tersebut ketika pada sore harinya, dia selesai bertugas dan baru saja hendak pulang ke rumahnya. Dia segera bergegas kembali ke restoran untuk mengambil perlengkapannya. Dia mengetuk pintu restoran, namun ternyata pintu tidak terkunci sama sekali. Sesampainya di kamar kecil, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Borgol dan lencananya masih berada di tempatnya, sementara pistolnya telah menghilang tanpa jejak. Rasa curiganya itu membuat dia naik ke atas loteng dan kemudian menggedor pintu rumah Chung. Fung membukakan pintu dan lalu mempersilahkan dirinya untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, Fung segera mengeluarkan pistol Lezibut dan lalu menembak kakinya. Lezibut memohon-mohon kepada Fung supaya jangan membunuhnya. Namun Fung kembali melepaskan tembakan dan kali ini mengenai tangannya. Fung lalu menghantamkan gagang pistol ke kepala Lezibut sehingga membuatnya pingsan dan kemudian tak sadarkan diri. Setelah tersadar dari pingsannya, Lezibut mendapati dirinya sedang terikat di sebuah kursi, sementara Chung sahabatnya sedang terbaring lemas dan kedua tangannya terpaku ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, Fung menghampiri Lezibut dan mulai mencukur bulu tangannya. Dia mengoleskan saus ke tangan Lezibut, sementara yang punya tangan hanya bisa menatap lemas sembari memohon kepada Fung supaya jangan memotong tangannya. Sambil tersenyum manis, Fung menuangkan air mendidih ke tangan Lezibut sehingga membuat dia kesakitan dan kemudian meronta-ronta. Rasa sakit yang menderanya ini membuat Lezibut berhasil mematahkan kayu yang terikat di tangannya, sehingga membuat dirinya berhasil melepaskan diri. Dia berjuang sekuat tenaganya untuk bertahan hidup, sementara Fung mencoba untuk membunuhnya dengan menggunakan sebuah gergaji mesin. Melihat sahabatnya bertaruh nyawa, Chung mengerahkan semua sisa tenaganya dan kemudian berhasil melepaskan tangannya yang sedang terpaku ke tempat tidur. Chung melompat ke arah Fung dan lalu segera terlibat perkelahian dengannya. Tanpa membuang-buang kesempatan, Lezibut segera menggapai pistolnya yang tergeletak di lantai dan lalu melepaskan 2 buah tembakan ke arah Fung. Peluru yang ditembakkan oleh Lezibut menembus badan Fung dan tewaslah sudah si kepet yang satu ini. Sambil menangis kesakitan, Lezibut tak henti-hentinya mengumpat dan mengomeli Chung dengan segala jenis omelan yang tidak begitu jelas. Sementara Chung memalingkan wajahnya untuk menatap Fung yang kini telah terbujur kaku dan tidak bernyawa lagi. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, salah satu film psikopat legendaris yang pernah mendulang kesuksesan besar pada era tahun 90-an. Menurut saya pribadi, selain cukup menghibur, hanya satu saja pelajaran moral yang bisa kita ambil dari balik kisah film yang satu ini,
Pesan yang ingin disampaikan oleh film ini cukup sederhana. Kurang lebih bunyinya adalah, jangan suka selingkuh bro. Mending kalau hanya dipaku ke tempat tidur dan jadi babak belur seperti si Acung dan Lazy Boot. Kalau sempat dibuat jadi daging panggang seperti si Akun, kan tamat sudah alur cerita kisah cintamu sob.